Kalau aslinya banget kopi itu ya manis. Kita percaya akhirnya bahwa air itu bakal habis. Ya awal-awal maksudnya nggak percaya juga nih. Apaan sih lagi nih? Nggak, ini kopi usianya masih muda banget nih sih. Mungkin kurang lebih 5 tahunan. Tujuan utama kita adalah mengembalikan cita rasa asli daripada semua bentuk tanaman itu. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imade Sukayana, atau sini saya dipanggil Pemangku sebagai seorang petani, yang mana concern saya adalah petani yang selaras dengan alam, yang kita bilang istilah pertaniannya adalah pertanian biodinamik atau pertanian organik plus. Saya sih mulai developnya, saya mulai awal terjun petani itu 2016. Tadinya saya emang kerja di luar, basic saya hospitality sebenarnya. Udah gitu saya mulai pulang kembali 2007 saya masih meniti karir juga di kota. Nah, 2016 saya mulai kebingungan, maksudnya saya pengen makan yang sehat tapi sulit mendapatkan makanan sehat di kota. Jadi saya mulai paruh waktu, berbekal ilmu dari Google dan YouTube. Saya mulai pulang. Saya weekend Arwah kapal lain juga yang masih saya running. Jadi saya pulang Sabtu Minggu biasanya. Gimana pulang Sabtu Minggu saya full bekerja di lahan. Saya mulai menanam apa yang saya butuhkan, talas, sayur mayur, kacang-kacangan, apapun yang kira-kira saya sering makan, saya mulai tanam. Jadi karena saya tahu persis kebutuhan tubuh saya butuh sayur, saya butuh buah, tetapi ketika saya makan sayur dan makan buah yang saya beli, saya tahu, karena saya juga istilahnya background aslinya ya orang tua petani. Jadi saya tahu apa yang mereka semprotkan. Jadi ya sayur seperti makan racun. Dan bahkan memang petani sendiri gak akan mau makan sayurnya yang mereka pelihara sendiri, karena mereka tahu apa yang mereka aplikasikan. Jadi mereka spray, bayar orang, dan mereka jual. Kalau mereka mau bikin ini, mereka bikin ininya sendiri, dikit aja buat mereka konsumsi. Jahat banget kan istilahnya. Menurut saya sih nggak fair gitu loh. Kebetulan nah, 2019 COVID, saya seneng, nggak tahu dari mana saya bahagia sekali saya bisa terlibat dari kegiatan aktif yang padat di kota ini. HP saya bisa nggak pegang seharian tuh nyaman banget gitu loh. Artinya saya mulai bekerja fokus di pertanian, dan saat itu karena teman-teman udah banyak yang tahu, jadi ya teman-teman order ke saya, maksudnya yang masih punya uang, masih ini lakukan order. Jadi saya kirim setiap minggu, kadang 2 kali seminggu. Dan teman-teman yang udah collab biasanya kita kasih bantuan cuma lah. Kadang juga kita banyak berbagi deh sama teman-teman. Dan teman-teman yang masih punya uang, biasanya udah pesan, beli siapin dong sayur, nanti kita kirim ke sana. Ya, aku juga ikut sharing di sana. Oh ya, akhirnya mulai ini, tapi saya udah keasikan bertani, sehingga hand COVID pun saya masih lanjut. Cuma memang kendalanya banyak, karena ini konversi dari chemical ke organik itu saya butuh waktu yang sangat panjang. Dalam artian konversi lahan itu memang butuh waktu yang cukup banyak, dan meyakinkan orang tua stop chemical itu saya butuh waktu 3 tahun. Jadi karena kan orang tua juga kaget awal saya pulang, masanya saya obrak-abrik, dan tentunya pasti hasilnya menurun drastis. Jadi kadang-kadang saya tinggal pengiriman, atau orang tua masih curi-curi pakai chemical. Tapi akhirnya saya dikasih dengan benar bahwa yang kita lakukan itu keliru. Mungkin saya tidak menyalahkan, dan saya juga bisa maklumi, karena saya cuma merasa kita nggak ada hasil sekarang nih. Jadi ya, tapi akhirnya kita yakini bahwa itu tidak hanya merusak tanah, lingkungan, tapi juga diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau menjadi petani yang sehat, kita harus mulai belajar sesuatu yang sehat.
Akhirnya 2018 memang kita udah masa kritisnya lah. Ada yang konversi lahan udah mulai kelihatan kritis karena memang saya beli lahan ini dulu juga pemakaian chemicalnya terlalu parah. Dulu disewain sama orang Surabaya katanya sama punya, dan pemakaian chemical itu terlalu berlebihan karena mereka sistemnya sewa lahan, jadi ya mereka akan memanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Berarti lumayan bisa dibilang kayak waktu Bapak beli itu tanahnya nggak subur itu lagi. Enggak, jauh banget. Tanah yang memang udah bisa dibilang tanah itu yang dibilang sebenarnya dead soil atau tanah udah kritis. Nah, akhirnya 2019 akhir itu saya mulai kenal dengan Pak Dr. Bagus, ya, ketua asosiasi kita sekarang saat ini. Beliau sudah dapat ilmu dari temennya, hampir seorang dokter kan, maksudnya nggak ada korelasi dengan petani. Cuman karena saya kenal beliau dan beliau juga sering order sayur sama saya, akhirnya mulai memperkenalkan ini. Ini ada metode baru nih. Masih baru kita tahu gitu. Ini beliau banyak tahu dari Malaysia. Akhirnya ya awal-awal masihnya nggak percaya juga nih Pak Ansel lagi nih. Sayurnya udah organik 3 tahun lebih, masih nggak ada apa-apanya gitu. Ini apa lagi nih, macam-macam lagi. Kita percaya akhirnya bahwa air itu bakal habis. Setelah itu saya dikasih nih adanya, ini coba nih aplikasikan. Kan dia udah bisa cek masalah lahan saya seperti apa, ini bukan Anda tahu. Dicek, ini pakai ini. Kasihlah CPP waktu itu. Ya iseng-iseng juga saya dengan enggan, maksudnya saya coba aplikasikan juga. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, tanpa saya sadari ada mulai perubahan pelan-pelan. Dan 2022 saya ikut konferensi Asia Pasifiknya di Malaysia waktu itu. Perwakilan petani Indonesia kita cuma 1-2, saya satu petani. Sisanya ya Mbak Eta, arsitek, Pak Dokter, Ibu Tuti istrinya Pak Dokter, sama ada teman saya dari Batam satu, itu Mbak Amy, yang mereka sudah tahu biodinamik tapi mereka bukan petani. Cuma kayak tahu ilmunya aja. Akhirnya kita ikut konferensi di sana. Saya mulai istilahnya ada ketertarikan lebih serius gitu. Wah ini kayaknya memang possible gitu, yang tadinya saya mikirnya impossible. Mungkin saya udah kenal duluan dengan Equensip yang gitu udah sebelum biodinamik. Saya bikin pertanian organik itu macam-macam lah, apapun yang saya dengar di YouTube, atau saya pernah kolaborasi sama Balisen juga, pasar rakyat, semua yang istilahnya kita kumpulin lah, artinya kita bergabung. Misalnya ilmu apa nih yang kita bisa ini, akhirnya ketemu Equensip. Siapa dulu Equensip, relawan Equensip Bali yang saya kenal pertama itu Pak Putu, siapa ada panjang yang pasar. Yang pertama kesini, yuk kita bikin Equensip, ayo kita bikin, ayo kita aplikasikan. Dan sampai sekarang ya masih saya pakai, maksudnya Equensip itu tidak bertentangan dengan biodinamik, selaras dengan alam, dan itu bisa membantu petani sebenarnya, dan itu bisa ya menyelamatkan setidaknya limbah-limbah yang kita punya. Dan saya masih punya sekitar 300 liter. Berarti selain biodinamik Bapak juga pakai Equensip juga? Saya pakai Equensip, saya pakai biochar itu. Dan itu semuanya tidak ada yang bertentangan. Kalau secara desain kita memang memilih permaculture, karena memang salah satu prinsip saya bertani atau kita sebagai manusia, kita tidak hidup sendiri. Jadi kita ada memang ada part living being yang memang harus menikmati juga. Jadi ya konsep hutannya saya pinggir-pinggir semua, sampai ini hutan semua saya hutanin. Artinya ya ada sebagian saya buka lahannya, pinggirnya saya biarkan seperti hutan. Dan memang ke depan saya rencananya semua akan saya pakai sistemnya agroforestry. Jadi ya harus ada tanaman yang multi crop, nggak monocrop lagi. Dulu monocrop dulu, sini cuma jeruk. Kemudian tambahannya baru mulai kita mikirkan tentang kopi. Ini kopi usia masih muda banget nih sih, mungkin kurang lebih 5 tahun ada. Ya. Saya kira udah lumayan lama. Ini baru banget. Dan teman-teman saya pada kaget ngelihat perubahannya yang memang dari awal ikut melihat tanah ini. Jadi banyak seksi hidup sebenarnya gitu. Cuman saya sayangnya bukan orang yang terlalu suka dokumentasi, bukan orang yang suka mencatat. Jadi
teman-teman yang lebih banyak menyaksikan. Wow, kadang-kadang musim panas kering banget, tanaman masih kelihatan subur. Padahal kita kan di pegunungan sini air juga Nggak terlalu. sangat mahal. Maksudnya hitungan kita kalau air di sini ya kalau hitung PDAM termahal di Indonesia. Tarif air Denpasar berapa? 3.500 ya kalau nggak salah ya. Sementara PDAM Ya 3.500, 2.500 di Denpasar, di Jimbaran dan Jimbaran 3.500. Di sini 9.500 tarif airnya dulu itu. Sekarang jadi 12.000. udah naik berarti ya. Udah naik. Tapi sekarang sistemnya adalah sorry. Sekarang ada penyeragaman kayaknya. Ada sistem penurunan tapi diturunin harganya, tapi kita wajib pakai minimal 10 kubik. Sebenarnya itu bentuk kejahatan menurut saya. Air dipaksa habis nih. Tapi ya tetap kalau saya sih lebih bijaksana. Kalau saya bisa pakai sesedikit mungkin, ya saya akan pakai sesedikit mungkin gitu. Ya kalaupun saya harus bayar tetap 10 kubik ya saya bayar. Walaupun saya di sini mengolah kopi segala macam, yang mana pengolahan kopi sebenarnya butuh banyak air, saya malah memanfaatkan air yang saya putar-putar itu. Jadi biar seminimal mungkin saya pakai air. Jadi air yang saya pakai fermentasi sebelumnya saya simpan pakai fermentasi berikutnya. Dan rencananya saya kolaborasi masih sama IDEP dan Politeknik Bali. Sekarang mau install sumur, rencananya sini sumur resapan air hujan. Jadi ya air hujan itu akan kita tampung, namun kita tidak panen juga. Maksudnya biar ada air tanah itu tetap terjaga gitu. IDEP Bali itu yang di Gianyar itu. Ya, Saya sempat liatin mereka ada jadi mereka punya sumur proyek sekarang, dan kebetulan saya kenal beberapa orang sana. Ya saya tawarin seperti itu, ya saya sangat berterima kasih, dalam artian saya ikut menjaga alam juga. Karena kalau semua air hujan semuanya hanya lari ke sungai, ke laut yang di dataran rendah, pasti bakal banjir. Nggak mungkin nggak. Jadi sekarang yang minimal kita di pegunungan, kalau kita gundulin aja lahannya, air hujannya lari ke sungai, pasti akan membanjiri daerah dataran rendah. Makanya saya ingin coba mengkombinasikan alam ini. Maksudnya saya akan tanam sebenarnya tumbuhan yang bisa menyerap air. Dan kita juga tidak pernah mengairi tanaman, maksudnya hanya ya kalau hujan ya berarti berkah alam gitu. Karena kita nggak mampu juga kalau misalnya kita harus menyiram tanaman ini musim panas, rasanya perlu banyak air ya Pak ya? Perlu banyak air dan mungkin biayanya akan lebih tinggi daripada nanti penjualannya gitu. Ayo sambil kopi. Bapak selain kopi di sini banyak ada apa ya? Saya ada lemon, ada kacang, ada paculi, ada jeruk, labu siam, dan beberapa sayur-sayur musiman sih biasanya kita kayak sarutan juga, kayak pakis gitu-gitu. Ada. Berarti setiap minggu itu nggak ada Pak? Yang panen setiap minggu? Kalau yang saya panen setiap minggu biasanya labu siam. Labu siam, tahu supnya, terus dulu saya hampir semua jenis sayuran ada. Sebelum COVID itu, pas sampai COVID hampir semua jenis sayuran ada. Tapi akhirnya saya berpikir karena sayuran itu nggak bisa disimpan, dan kedua pengirimannya harus cepat. Karena dulu saya cuma masih bisa mengantar ke sana sini. Sekarang kayaknya waktunya udah nggak cukup. Terlalu banyak aktivitas sekarang yang harus saya jalani, dan nggak mungkin saya bisa antar sayurnya setiap minggu lah. Ya, kalau sayur rata-rata kan hanya bertahan 1 hari. Kalau enggak ya udah busuk. Kalau sekarang kalau sayur-sayuran itu Bapak jual di sekitar sini aja? Ya kayak labu siam, yang gini-gini ya buat lokalan. Kalau kacang banyak sih teman-teman yang dari luar Bali pun banyak mah. Itu organik juga? Ya. Semua. Saya ada 5 lokasi kebun dan tidak ada yang saya pakai chemical sedikit pun. Jadi memang saya nolin semua. Ayo sambil yuk. Ini kopi natural proses dari Arabica Kintaman. Berarti kalau Robusta itu yang teman Bapak berarti? Robusta saya kolaborasi sama teman di
biodynamic juga di pupuan. Dulu saya ada robusta di sini, cuma memang robusta kan idealnya 900 ke bawah. Dan harga juga terpaut jauh. Dulu harga robusta sama arabica tuh Enggak jauh mungkin hanya seperempatnya. Harga robusta tuh kadang sepertiga udah beruntung. Sepertiga harga arabica. Jadi akhirnya kita lebih fokus karena memang alam kita lebih cocok dengan arabica. Jadi lebih fokus ke arabica. Kalau sekarang robusta naik banget, naik drastis. Sekarang udah hampir bersaing sih harganya ya. Nih baru beberapa bulan terakhir ini sih. Dari dulu harga robusta itu 35.000, jadi 55.000, jadi 65.000, jadi 80.000, 86.000, 90.000, 95, sekarang sampai 120 puncaknya. Itu kenapa sih Pak bisa mahal? Karena memang biasanya ketersediaan. Ya istilahnya kan biasalah market and demand, artinya kalau permintaan tinggi barang ada pasti mahal. Berarti Bapak kayak kemarin itu kan saya mintanya hari ini sekarang, besoknya Bapak antar, itu emang ada stok di sini berarti? Saya ada stok ya, saya punya stok, tapi sekarang udah mulai nipis karena harganya ketinggian. Saya juga bingung kalau misalnya 120 saya juga bisa jual berapa gitu. Belum, kan satu penyusutan, kalau roasting itu penyusutan, kemudian biaya roasting, packaging, dan lain-lain itu istilahnya akhirnya harganya jadi tinggi banget. Dan kalau harga segitu tuh kayak hampir nggak mampu sih kita jual ya. Iya sih. Kalau ada 20-nya tahan dulu deh, kalau nanti minimal di bawah 100 baru saya bisa bantu jual. Tapi saya bisa maklumi, maksudnya menurut saya sih worth ya, maksudnya nggak mahal karena memang dibutuhkan. Tapi sekarang kan pasar belum siap, maksudnya pasar masih pada kaget, mahal banget sih kok harga robusta jadi semahal ini. Kalau arabica mungkin orang biasa, oh ya agak mahal, makanya orang kan banyak solusi, ada yang di blend arabica dan robusta murah dulu. Nah sekarang orang pada bingung, mau di blend tetap mahal. Akhirnya banyak yang balik lagi ke arabica terus izin. Dulu kan salah satu solusi atau alternatifnya kafe-kafe itu biar bisa tetap jualan harga kopi murah, karena arabica cukup drastis juga naiknya setelah COVID. Ya masih ada solusi mix dengan robusta. Ayo minum dulu sana deh. Ya. Tapi kenapa kalau misalnya yang saya lihat ya Pak ya, beberapa kali saya jualan kopi, itu kebanyakan orangnya tuh suka yang robusta. Sebenarnya bukan, itu dah satu kembali ke selera. Kedua memang concernnya ke harga. Terus kalau robusta karena taste-nya dia pahit, asli rasanya dia pahit, jadi orang akan cenderung dipakai mix dengan susu atau creamer atau gula mungkin, lebih masuk dia. Kalau arabica tuh memang sedikit eksklusif, dia lebih ke single origin, penyajiannya dia lebih. Coba rasakan, ada rasa buah-buah. Ada rasa buah-buah. Ini iya lebih pahit ya robusta. Kalau robusta pasti memang tertaste dia memang muncul, tapi munculnya selain pahit dia bisa muncul rasa kacang, kemudian coklat, salah satu yang biasa muncul. Kalau arabica lebih cenderung ke buah-buah dia. Kalau bagi penikmat, dia akan menemukan mungkin selain jeruk, dia akan menemukan nangka, pisang, gula aren katanya. Coba kalau rasakan lagi, pasti ada rasa manis. Kalau perempuan lebih cepat. Karena perempuan tidak merokok, tidak sering minum alkohol, biasanya. Tapi biasanya harus ikut kelasnya dulu. Ada kelas memang. Iya harus perasanya lebih bagus. Tapi ini ada emang rasa manisnya. Kalau perempuan lebih cepat. Kalau saya bahkan udah bertahun-tahun kopi pun nggak akan bisa spesifik banget merasakan misalnya nangka, mana masih nangka, pisang gitu nggak dapat. Ya ini kita di. Tapi kalau manis pasti ada. Asam pasti ada. Kemudian pahitnya tentu karena di roasting sih sebenarnya. Karena kan kalau aslinya banget kopi itu ya manis.
Tapi ini nggak pahit banget sih, Pak. Aslinya kopi itu kakao, kayak kakao, pernah kakao yang fresh kakao? Kayaknya pernah, tapi saya lupa rasanya. Manis banget. Kemudian setelah dijemur masih akan ada rasa manisnya setelah kering. Kemudian kalau setelah disangrai otomatis dia akan muncul rasa pahit itu karena diarengin gitu istilahnya. Artinya kita bakar, kita sangrai, ya pasti tentu rasanya pahit. Tapi karena dia memang punya cita rasa khusus, dia nggak akan pahit-pahit banget. Dia pasti akan tetap rasa buahnya itu pasti dominan masuk. Sama lah coklat. Kalau kakao itu setelah disangrai itu kan pasti pahit banget. Disajikan dengan gula, coklatnya manis lagi. Jadi coklat ya aslinya manis, setelah disangrai ya pahit. Makin dingin biasanya makin rasa. Dan dulu kita kan memang kita krisis banget sama air. Dulu banget katanya, mungkin ribuan tahun yang lalu ini masih keluar air. Makanya kita percaya akhirnya bahwa air itu bakal habis. Yang dimaksud bakal habis itu air bersih. Lalu di sini keluar air, kemudian saya udah mulai besar. Di kebun saya di belakang masih ada yang remesan air. Dan sekarang sumber air itu udah jauh banget turun dan saya harus berjalan mungkin sekitar ada 2 kilo atau ke sumbernya. Sumber ini sih 1,5 kilo ke sumber airnya itu terus turun jurang, maksudnya ke Jurang banget. Kalau dulu masih dekat. Jadi ya memang percaya nggak percaya air bersih itu bakal habis. Dan harga air nanti bahkan lebih mahal daripada bensin kemungkinan. Iya. Nah di samping memang organik tadi, biodinamik ini sebenarnya adalah tujuan utama kita adalah mengembalikan cita rasa asli daripada semua bentuk tanaman itu. Baik itu buah-buahan, sayur-sayuran, kopi dan segala macam itu, karena tujuan utama dari biodinamik adalah menghidupkan tanah dulu. Makanya ada istilah dead soil atau living soil. Ketika tanah itu sudah mati, tanaman sesubur apapun dia tidak akan punya rasa, karena subur dan sehat itu berbeda banget. Dulu kita kan pahamnya petani itu tanah harus subur, yang paling penting itu tanah harus sehat dulu. Setelah sehat baru kita kasih subur, karena dengan sehat dulu, pertama tanah hidup, mikroba segala macam ada, jadi akar tanaman bisa bekerja lebih maksimal. Dengan ditambahkannya pupuk yang kita punya, itu akan menjadi makanan buat mereka dan bernutrisi cukup. Makanya dalam biodinamik kita mana ada pemupukan yang pakai tonase. Kalau dalam dunia organik kita masih pakai pupuk, kita masih butuh 8 ton per hektar per tahun. Kalau dalam biodinamik kita butuhnya hanya hitungannya, kalau untuk atas itu Honsunika hanya butuh 4 gram per hektar sekali aplikasi. Jadi setahun kurang lebih 3 kali kita hanya butuh 12 gram. Kalau untuk hand manure atau kotoran sapi yang sudah difermentasi di tanduk itu kita hanya butuh 50 gram sekali aplikasi untuk 1 hektar, dan kita hanya butuh 3 kali, berarti hanya 150 gram. Tambah lagi yang mungkin CPP yang mungkin sekilo dalam 1 kali aplikasi. Kalau kita punya kompos, ya tinggal ditambahkan komposnya aja sedikit-sedikit. Jadi kita nggak pakai lagi pupuk yang harus banyak bertonton lah. Dan itu tidak dimakan, bahkan hanya bisa kayak hit by sun, dah habis, akhirnya menguap. Kalau kena hujan akhirnya hanyut, jadi percuma. Makanya ini salah satu solusi untuk perbaikan tanah sebenarnya. Jadi saya dulu kalau di organik saya masih pakai macam-macam, masih pakai beragam pestisida nabati. Sekarang saya udah hampir melakukan lagi. Nah, saya udah biarin aja, dalam artian
itu ada capung-capung udah mulai kembali. Dan banyak sekarang binatang-binatang yang dulu udah nggak ada, sekarang udah kembali lagi. Biasanya kalau tanah sehat tuh kayak gitu loh, Pak. Bunglon salah satunya yang udah punah. Capung itu sendiri, kunang-kunang. Kalau yang nggak kelihatan kan jelas itu jutaan bahkan miliaran. Kalau mikroba itu dulu kita cacing aja kita cangkul setengah meter akan nemu cacing. Kalau sekarang? Kalau sekarang nggak usah cangkul lah, pakai tangan aja, dah pasti nemunya cacing. Dan bentuk tanah pun akan berbeda ketika tanah itu sudah sehat, karena dia akan mulai coping. Dia tanah itu menggranul dengan sendirinya. Makanya saya udah nggak ada lagi sistem pengolahan tanah. Jadi bahkan saya memang sengaja biarkan di rumah itu, kalaupun saya harus bersihkan, saya akan bersihkan yang emang benar-benar mengganggu sekali. Benar-benar mengganggu dan dia jauh di atas tanah. Saya akan sisakan karena itu menjadi tempat perlindungan buat mikroba-mikroba itu. Dan biochar ini atau arang ini juga saya setuju aplikasikan karena itu bisa menjadi sarang mikroba juga. Jadi ya saya bikin arang bersama temen yang dari Jerman, tinggal ditambahkan urin, udah kita cembar gitu aja. Jadi itu sarang lah buat mikroba. Ya berarti kita kalau mungkin pakai chemical itu mikroba itu nggak bakal bisa hidup karena kan selalu disemprot gitu, dimatikan. Memang untuk short term kita mungkin kalau bersaing dengan konvensional atau yang chemical belum bisa. Dalam artian mungkin masih butuh waktu lebih panjang lagi untuk benar-benar mengembalikan, karena buah atau sayur dia tidak akan paksa untuk bertumbuh kembang. Maksudnya harus besar, harus misalnya mulus bersih, itu kan semua dikemikalin. Iya. Dan kalau pakai chemical, makanya saya bilang kalau saya mau permintaannya seperti apa, ada yang kadang-kadang customer kan Pak misalnya yang jeruknya besar atau yang ini, kalau mau yang pakai chemical saya bisa cariin yang sebagus apapun saya bisa. Tapi kan sekarang pilihannya adalah Anda mau concernnya ke organik apa concernnya ke looking good. Jadi lemon juga dulu ada gitu, saya dia supply lemon ke salah satu supplier juga, akhirnya dikuningin. Tapi saya tanya, loh kamu kuningin maksudnya tujuannya apa? Oh ini customer biar lebih menarik. Terus kamu pakai apa? Oh itu rahasia perusahaan. Oh maaf saya nggak bisa supply lagi kecuali kamu benar-benar bisa membuktikan, karena kamu jualnya masih ml organik dan itu akan bisa merusak citra saya juga. Saya jualnya organik, saya pelihara lemon yang organik dari bayi, setelah panen kamu jual hanya dengan email organik, tapi kamu mau memperlihatkan cantik dengan tambahan chemical ini, ya aku nggak bisa. Maksudnya kalau saya lebih suka mengedukasi, maksudnya kenapa harus kuning? Lemon itu kewajiban dari mana harus kuning? Karena ini memang lemon hijau, ya kenapa harus dikuningin? Maksudnya hanya untuk looking good, kamu mau terlihat cantik tapi nggak sehat, ya percuma kamu mau organik. Akhirnya teman-teman sekarang ya lebih banyak nyarinya ya, Pak saya mau lemon lokal, lemon hijau gitu. Jadi nggak usah lagi yang banyak harus kuning. Dan itu biasanya yang sering terjadi di lapangan, orang tetap kalau kecenderungan customer Indonesia itu masih lihat dari mata, masih mata ya. Akhirnya sayur harus tampilannya bagus. Tapi semenjak COVID saya udah bisa mulai mengedukasi teman-teman, maksudnya sayur, Pak aduh ada ulatnya Pak, mari saya. Ya kalau ulat bisa bertahan di sana, sayur ini tidak ada racun yang ini. Kalau kamu bersih mulus, yakin nggak kamu makan itu? Oh gitu ya Pak. Yang gitu ya, coba logika aja, kalau misalnya ulat aja nggak bisa makan, terus kita makan, jadi apa? Tidak akan ada manfaat saya bilang. Iya benar juga sih. Ini kita cuma bersihin, apa sih kasih garam aja keluar sendiri kok. Atau misalnya yang udah kenal ekoenzim, kasih ekoenzim pada saat ini nanti keluar sendiri kok hama-hama yang masih ada ulat atau apa itu. Dan itu nggak sengaja dimasak pun nggak akan berbahaya kok, cuman ulat sayur, makanannya sayur.